Halo, kami dari kelompok 1, ada saya Katri Huta Barat, ada Andita Diara, dan ada Varian Aditya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak merek. Yang pertama yaitu pengertian merek. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek tahun 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Beberapa pengertian merek menurut para ahli yang pertama yaitu menurut HMN Purwosudjito SH memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Menurut Profesor R. Sukardono SH memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Beberapa jenis merek menurut UUN tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan butir 3 adalah merek dagang dan merek jasa. Merek dagang digunakan untuk transaksi berbentuk barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk transaksi berbentuk jasa. Jika barang maka menggunakan merek dagang, sedangkan jika jasa sudah pasti harus menggunakan merek jasa. Yang kedua yaitu jenis merek lainnya menurut Suryatin dibedakan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Antara lain yaitu yang pertama merek lukisan atau bellmark, yang kedua merek kata atau wordmark, yang ketiga adalah merek bentuk atau flowmark, yang keempat ada merek bunyi-bunyian atau landmark, yang kelima merek judul atau title mark. Yang pertama merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya yang sejenis. Contohnya merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Yang kedua merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Contohnya Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, dan Toyota untuk mobil. Yang ketiga merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya yang sejenis. Contohnya ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk buku tulis. Yang keempat ada merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Contohnya Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet. Yang kelima, merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata atau barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya yang sejenis. Contohnya, jamu Nyonya Minir yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata Nyonya Minir. RM Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Yang kedua, merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan. Yang ketiga, merek kombinasi kata dan lukisan banyak sekali digunakan. Profesor Sukardono SH mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu, undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan yang pertama, cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat atau bellmark, yang kedua, merek dengan perkataan atau wordmark, yang ketiga, kombinasi dari merek atas penglihatan dari merek perkataan. Berikut beberapa contoh merek. Yang pertama ada merek dagang. Di sini ada gambar untuk merek dagang yaitu Nescafe untuk merek barang kopi dan ada Relaxa untuk merek untuk barang permen.
Yang kedua itu ada contoh merek dari merek jasa, ya, di mana ada Test of Academic English Proficiency. Ya, ini adalah salah satu merek untuk jasa di bidang pendidikan. Dan yang kedua ada Garuda Indonesia untuk jasa di bidang transportasi udara. Ada contoh-contoh merek lainnya yaitu yang merek lukisan, ini adalah lukisan ayam dan bunga, yang merek kata itu untuk produk Pantene, dan merek bentuk untuk merek mobil. Contoh merek lainnya ada merek bunyi-bunyian. Contoh dari merek bunyi-bunyian itu adalah lagu seperti lagu produk Sari Roti atau produk susu murni nasional. Yang terakhir ada merek kombinasi. Merek kombinasi misalnya di sini ada Oreo dengan kombinasi tulisan dan gambar. Fungsi pendaftaran merek. Adapun fungsi pendaftaran merek itu ada beberapa. Yang pertama yaitu alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Yang ketiga yaitu dasar penolakan terhadap merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Yang keempat yaitu dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Kerugian perusahaan yang tidak mendaftarkan merek. Yang pertama yaitu lebih rendahnya pendapatan. Yang dimaksud di sini yaitu di mana jika merek kita tidak terdaftar atau tidak dikenal oleh orang banyak, maka pendapatan kita akan lebih sedikit dibandingkan dengan produk-produk atau barang-barang yang memiliki merek yang sudah didaftarkan. Yang kedua yaitu kurang loyalnya konsumen terhadap barang tanpa merek. Seperti kita tahu, kebanyakan orang itu lebih percaya menggunakan barang-barang yang memiliki merek dibanding dengan produk-produk yang tidak memiliki merek. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan produk atau jasa, baik dalam maupun luar negeri. Produk atau jasa tanpa merek akan mengalami kesulitan dalam proses pemasaran atau pengiklanannya, karena orang tidak akan tahu merek apa yang sedang ditawarkan oleh produk atau jasa tersebut. Dan terakhir yaitu kesulitan dalam penegakan hak. Jika suatu merek tidak terdaftar, maka akan sulit untuk melakukan penegakan hak bahwa itu merek yang sudah dimiliki. Sehingga jika ada yang mendaftarkan merek yang sama, maka kita tidak bisa membantah dengan mengatakan bahwa itu merek kita, karena dari awal kita tidak pernah mendaftarkan merek tersebut. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Adapun beberapa merek yang tidak dapat mendaftarkan yaitu yang pertama, yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang keempat yaitu memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang kelima yaitu tidak memiliki daya pembeda. Yang terakhir yaitu merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andita Diara. Prosedur pendaftaran merek. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Yang kedua, setelah permohonan diajukan, Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, kepada pemohon diminta untuk segera dilengkapi dalam waktu paling lama 2 bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Yang ketiga, dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan, dilakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 9 bulan. Yang keempat, dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen Haki menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Yang kelima, jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, permohonan itu diumumkan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 10 hari sejak permohonan disetujui. Jika pemeriksa melaporkan sebaliknya, maka permohonan dinyatakan ditolak. Yang keenam, terhadap permohonan yang diterima, Ditjen KI menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Yang ketujuh, atau yang terakhir, dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Ditjen KI berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Persyaratan pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir pemohonan yang telah disediakan yang memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Yang keempat, warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna. Yang kelima, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Surat permohonan pendaftaran merek dilampirkan dengan yang pertama, fotokopi KTP. Sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. Yang ketiga, fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau merek kolektif. Yang keempat, suara kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Yang kelima, tanda pembayaran biaya permohonan. Yang keenam, 10 helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Yang terakhir, surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Alasan penolakan pendaftaran merek. Yaitu yang pertama, merek yang didaftarkan disinyalir sama dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan, baik untuk intinya atau secara keseluruhan. Yang kedua, merek yang diajukan memiliki persamaan, baik secara keseluruhan atau inti dengan merek orang lain, atau organisasi yang sudah lebih dulu terkenal, meskipun merek tersebut belum didaftarkan di HKI. Yang ketiga, merek tersebut sama dengan milik orang lain yang sudah populer, meskipun produk yang dijual tidak sama atau memiliki jenis yang berbeda. Permohonan merek ini akan ditolak sepanjang sesuai dengan aturan dari pemerintah. Terdapat persamaan dalam konteks geografis dari merek lain yang sudah terpopuler. Dan yang selanjutnya, sama atau mirip dengan nama organisasi
nama orang, atau foto dari orang lain. Hal ini terdapat pengecualian jika calon pendaftar memiliki persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mirip atau sama dengan simbol, emblem, lambang, nama, bahkan juga bisa bendera dari lembaga internasional atau negara lain. Pengecualian juga bisa terjadi jika ada izin tertulis dari pihak yang bersangkutan. Untuk yang terakhir, sama atau mirip dengan stempel atau cap dari lembaga pemerintahan atau negara lain, kecuali ada izin tertulis. Pendaftaran merek asing di Indonesia. Pertanyaan, apakah perlu mendaftarkan lagi merek asing mengingat di negaranya merek tersebut sudah didaftarkan? Itu perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari hak atas merek sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlu Anda ketahui bahwa perlindungan hak atas merek adalah bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum di Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia atau Ditjen KI. Prosedur permohonan merek internasional atau Madrid Protocol. Permohonan internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris. Disertai dengan formulir MM2, formulir MM18 khusus Amerika Serikat, panduan protokol Madrid, dan daftar negara tujuan. Syarat subjek yang dapat mengajukan yaitu yang pertama, pemohon yang memiliki keluarga negaraan Indonesia. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tiga, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat objek yang dapat diajukan. Pengajuan permohonan internasional hanya dapat dilakukan jika pemohon telah memiliki permohonan atau pendaftaran atau secara nasional di DJKI sebelumnya. Hukum yang berlaku. Hukum merek Indonesia menganut sistem first to file, sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek-merek tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga terdaftar dalam daftar umum merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atau kepemilikan atas merek dagang produk. Bila tidak, maka pemilik merek yang sebenarnya akan sulit membuktikan haknya apabila suatu ketika merek tersebut digunakan pihak lain atau digugat oleh pihak lain. Untuk selanjutnya, dijelaskan oleh Fahrian. Ya, untuk slide 22 sampai 32 akan saya teruskan. Upaya hukum pemilik merek terdaftar terhadap pemakaian merek tanpa izin. Jika merek Anda ditiru atau dibajak lalu digunakan orang lain tanpa izin atau lisensi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikasi geografis, UU merek, pemilik merek dapat melakukan 3 hal, yaitu gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa. Gugatan perdata, menurut pasal 83 UU merek,
Pemilik merek terdaftar dapat membuat pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin atau tanpa hak di pengadilan niaga. Gugatan itu dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar merek. Hal itu tersebut dapat dilakukan jika pelanggar merek menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang atau jasa sejenis di kelas yang sama. Pengaduan pidana. Pemilik merek bisa menempuh jalur pidana jika mereknya dilanggar. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek merupakan delik aduan menurut pasal 103 UU Merek. Artinya, pelanggaran merek tidak akan ditindak oleh penegak hukum tanpa aduan dari pemilik merek. Menurut pasal 100 UU Merek, pelanggaran merek yang sama persis dan berjenis dapat dipenjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran merek yang barangnya milik diancam dengan pidana maksimal 4 tahun serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Bahkan terdapat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggar merek yang barangnya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan, hingga kematian. Pelanggar merek tersebut akan dipidana penjara selama 10 tahun maksimal dan denda sampai 5 miliar rupiah. Tidak hanya bagi produsen, ancaman pidana juga dapat penyumbang merek tiruan. Khusus penjual merek hasil tiruan baik berupa barang maupun jasa dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sampai 200 juta rupiah. Ketentuan tersebut sesuai pasal 102 UU Merek. Alternatif penyelesaian sengketa. Selain menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana, pemilik merek yang dilanggar mereknya dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut diatur pada pasal 93 UU Merek. Menurut penjelasan pasal 93 UU Merek, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsilasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Dengan menempuh cara ini, solusi yang ditawarkan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Misalkan pemilik merek dapat menawarkan penggunaan mereknya secara sah kepada pelanggar merek melalui mekanisme lisensi merek. Hal itu dapat dilakukan dengan negosiasi kedua belah pihak. Menempuh cara alternatif tidak memakan banyak waktu dan biaya. Jika cara ini dianggap buntu, sebaiknya meneruskan pada jalur pidana maupun perdata untuk memberi efek jera bagi pelanggar merek dan mengembalikan kerugian pemilik merek yang sah. Contoh kasus, ayam geprek bensu dan geprek bensu. Berkaca dari kasus rebutan merek bensu, hakim tidak melihat kata bensu ini sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuat, berdasarkan first time to file tersebut, bensu pertama kali terdaftar merek ayam geprek bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono 3 Mei 2017. Terakhir, Ruben Onsu mendaftar dengan merek sama pada 7/2018 sesuai putusan pengadilan, yaitu membatalkan merek geprek bensu Ruben Onsu secara keseluruhan. Melalui putusan pengadilan 57 PDT Susmerek /2019/PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak gugatan Ruben Onsu yang dimana pemilik merek geprek bensu menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu berdasarkan pasal 1 angka 5 berhubungan dengan pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagai dasar aturan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di bidang merek. Contoh kasus IKEA dan IKEA lokal. Satu lagi merek yang cukup ramai diperbincangkan adalah perkara antara Inter IKEA System, merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Dalam keputusan 26 KPDT.SUS strip HK I/2015, Majelis Hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum. Demikian kutipan dalam putusan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan di antara bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat itu, di mana merek yang tidak digunakan oleh pemilik selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari daftar umum merek.
Hal ini terbukti adanya perkara Aquo, yaitu sesuai hasil pemeriksaan terdaftar bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang dan jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh tergugat selama 3 tahun menurut sejak merek tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. Contoh kasus DC Comics versus Maxim Farm Makmur. Wafer Superman memang terkenal utama bagi generasi 90-an. PT Maxim Farm Makmur merupakan pemegang merek Superman yang dapat sertifikat dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia HAM pada 93 untuk kode kelas 30 dan 34. Sebagai tercantum di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kemenkumham, kode kelas 30 dan 34 merupakan kategori untuk jenis biskuit, wafer, roti, kerupuk, bihun, mie, kopi, teh, sereal, serta kembang gula. Sertifikat merek itu diperbarui setiap 10 tahun. PT Maxim kemudian bekerja sama dengan PT Siantar Top untuk memproduksi wafer coklat merek Superman itu sejak 1993. Tidak ada masalah berarti terkait merek dagang wafer coklat di Superman di Indonesia. Nama wafer Superman makin melegenda pada 2017. DC Comics, perusahaan penerbit buku komik asal Amerika AS, melayangkan permohonan pendaftaran merek terkait Superman. Sebagai tambahan informasi, DC Comics merupakan unit penerbit dari DC Entertainment yang merupakan anak perusahaan Warner Bros. Entertainment Inc. yang bermarkas di Burbank, California. AS DC Comics menerbitkan tokoh pahlawan Superman. DC Comics melayangkan gugatan terhadap Maxim Farm Makmur dan menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik merek Superman, logo S, dan Superman lukisan. Oleh karenanya mereka mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di Indonesia. DC Comics dalam gugatannya juga menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM 0003744438 dan IDM 0003744439 atas nama Maxim Farm Makmur telah didaftarkan dengan etikat tidak baik. Atas gugatan ini, Mahkamah Agung di dalam pertimbangan kasasinya menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan DC Comics kabur dan tidak jelas. Ini karena gugatan merupakan gabungan atau kumulasi pembatalan merek Superman dan pencoretan permintaan pendaftaran merek Superman. Selain itu, dalam pertimbangannya MA juga menilai bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh DC Comics selaku pemberi kuasa. Kuasa hukum tidak memberikan kuasa dalam melakukan permintaan yang diterbitkannya sertifikat baru atas nama DC Comics. Dalam surat kuasa, DC Comics setelah menggugat hanya bertujuan untuk melakukan pembatalan merek saja tanpa meminta penerbitan sertifikat baru. Atas pertimbangan tersebut, MA menyatakan tidak dapat menerima gugatan DC Comics terhadap Maxim Farm Makmur serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi. DC Comics menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah 5 juta, tulis MA dalam putusannya. Hamdi sebagai Ketua Majelis Kasasi dan Hakim Anggota Panji Widakdo serta Sudrajat Dimyati. Atas putusan MA tersebut, maka menurut Sururi telah jelas dan tegas jika PT Maxim Farm Makmur merupakan pihak yang berhak memakai dan menggunakan merek Superman di Indonesia. Di Indonesia, Superman dikenal sebagai tokoh kartun, bukan produk makanan. Jadi klien kami tidak mendompleng keterkenalan DC Comics, Ibu Sururi. Selain itu, meskipun penyebutan sama dan etiket logo dan berbeda, klien kami PT Maxim Farm Makmur juga tidak pernah menuliskan merek ini pada merek dari DC Comics. Berikut referensi dari kami. Yang pertama dari PT Media Neality, yang kedua dari Indonesia Go ID, yang ketiga dari Nurjana Staf Gunadarma AC ID, yang keempat dari Sledshare.net, yang kelima rewangrencang.com, yang keenam Repository, yang ketujuh CNN Indonesia, yang ke-8 dari kliklegal.com, yang ke-9 hukumonline.com, yang ke-10 DGIP Go ID, yang ke-11 Dev Digital ID, yang ke-12 kajianpustaka.com, yang ke-13 Tirto ID, yang ke-14 OJS Unut.ac ID, yang ke-5 Smart Legal HKI merek ID. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kelompok kami.
Dari saya Fahrian Aditya, Katri Huta Barat, dan Andita Nur Fatmadiara. Terima kasih.